Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Suara Injil. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Nats Alkitab saat ini terdapat di dalam Ulangan pasal 1 ayat 19-33. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu secara pribadi, kemudian kembali dalam perenungan ini. Saya akan membacakan Ulangan 1 ayat 29-31. Tertulis demikian. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 1 ayat 19-33 berisi tentang kisah mengenai 12 orang yang dikirim oleh Musa untuk menyelidiki keadaan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Daerah itu dulunya adalah tempat di mana Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal. Tapi karena mereka pindah ke Mesir dan tinggal serta diperbudak di sana selama 430 tahun, maka tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka telah berpenghuni. Nampaknya untuk masuk ke tanah perjanjian itu penuh dengan tantangan dan butuh perjuangan yang berat. Dan itulah yang membuat hati 10 orang dari 12 orang pengintai menjadi takut dan gentar. Mereka melihat kepada masalah dan tantangan untuk masuk ke tanah perjanjian sebagai sesuatu yang besar dan tidak dapat diatasi. Dan mereka melupakan keajaiban dan kuasa Tuhan yang telah mereka lihat dan alami sendiri waktu mereka di Mesir dan di sepanjang perjalanan di padang gurun. Kalau kita membaca dan merenungkan Ulangan pasal 1 ayat 19-33, maka kita dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel tentang bagaimana seharusnya kita menjaga perkataan kita saat berada di dalam masalah. Berikut ini adalah 3 hal yang jangan dikatakan saat kita berada dalam masalah. Yang pertama adalah kata-kata yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ayat 27. Mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kata-kata yang membesar-besarkan masalah, yang membuat tawar hati. Perhatikan ayat 28. Mereka membesar-besarkan masalah yang ada, sehingga hati mereka menjadi tawar atau tidak lagi bersemangat. Dan yang ketiga, kata-kata ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dalam ayat 32 dikatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dalam situasi masalah seberat apapun, saudara, kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Apa yang terucap oleh mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya adalah bahwa setiap ucapan kita mempunyai pengaruh dalam hidup kita. Tuhan mendengar ucapan kita, saudara. Iblis juga terkadang mendengar ucapan kita. Dan orang-orang di sekeliling kita mendengar. Jangan sampai ucapan-ucapan kita justru berbalik menyerang diri kita sendiri dan membuat hati orang-orang di sekitar kita menjadi tawar. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang seharusnya kita katakan saat kita berada dalam masalah adalah: yang pertama, kata-kata iman pada janji firman Tuhan. Ucapan mulut kita hendaknya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kata-kata yang menguatkan, yang membangun semangat dan iman kepada Tuhan. Masalah boleh besar, saudara,
Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita terlebih besar daripada segala masalah yang kita alami. Dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Yang ketiga, saudara, kata-kata kepercayaan kepada Tuhan. Ekspresikan kepercayaan kita, trust kita, iman kita kepada Tuhan. Tuhan pencipta kita adalah di atas segala-galanya. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Dia layak untuk kita percayai, sebab Dia adalah Tuhan Bapa kita yang penuh dengan kasih dan kepedulian kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata berasal dari dalam hati. Kalau hati kita baik, maka kata-kata kita juga pasti akan baik. Maka dari itu, saudara, jagalah hati kita agar perkataan kita menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Milikilah hati yang percaya kepada Tuhan dan isilah hati kita dengan firman Tuhan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kedua tertulis, "Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit." Perhatikan saudara, ayat ini mengajar kita untuk menjaga perkataan kita. Berhati-hatilah dengan mulut kita, saudara. Kita di bumi, sedangkan Tuhan itu di sorga. Kita harusnya sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Tidak pantas bagi kita untuk berkata-kata hal-hal yang menentang Tuhan, hal-hal yang tidak selaras dan tidak seturut dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Ayat ini dengan jelas mengingatkan kita untuk menjaga ucapan bibir kita, agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang menipu. Hal-hal yang menipu termasuk juga ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah ucapan-ucapan yang menipu, saudara. Kalau kita mau melihat hari-hari baik dalam hidup kita, belajarlah untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Ucapkanlah janji firman Tuhan. Perkatakanlah perkataan-perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah penuh kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Mari kita belajar untuk memperkatakan yang baik untuk kehidupan kita. Sekalipun situasi hidup yang sedang kita alami atau yang akan kita hadapi nampaknya mengecewakan atau penuh dengan tantangan yang berat, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan menjadi baik, seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan Yesus selalu baik kepada kita, saudara. Dan ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Di masa kini pun Tuhan tetap sanggup. Dan di masa depan Tuhan juga masih akan menjadi penolong bagi kita. Tuhan telah mengorbankan nyawanya sendiri bagi kita. Dia telah menebus kita dengan darah-Nya yang begitu mahal untuk keselamatan kita. Apalagi hal-hal yang lain, saudara. Tuhan pasti akan menolong kita oleh karena cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan hidup kita sebagai saksi-saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan lewat ucapan-ucapan mulut kita. Dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, ucapkanlah selalu kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami mau pakai hari ini ya Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu.
dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami hari ini untuk menjaga ucapan-ucapan mulut kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terjatuh ke dalam dosa perkataan. Karuniakanlah kepada kami ya Tuhan, hati yang selalu percaya dengan sungguh kepadamu. Kami mau ya Tuhan berserah penuh kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau sangat baik buat kami. Engkau peduli. Engkau tahu apa yang ada dalam hidup kami. Engkau tahu juga apa yang ada di masa depan kami. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan Engkau berdaulat dan Engkau bekerja dalam setiap situasi, bahkan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh betapa luar biasa karya-karya-Mu dalam hidup kami. Kami tidak takut ya Tuhan dengan apapun yang ada dalam hidup kami. Persoalan, masalah, pergumulan apapun. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami sanggup menghadapinya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.